Om Swastiastu, perkenalkan saya Igusti Ayu Agung Chandrasari Dewi dengan NIM 23095111037 dari kelas I. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil dari praktikum dari mata kuliah Bakteriologi dan Mikologi yang diampu oleh Profesor Dr. Hewan Inengakarta Besung MSI, Dr. Hewan Hapsari Mahatmi MP, Dr. Hewan Ketutono PG MKes, DRH Gusti Ketut Suarjana MP, DRH Putu Henry Waisa Sudipe MSI. Di mana praktikum ini terdapat 4 praktikum, yaitu praktikum pertama yaitu pengenalan alat, penggunaan gram, isolasi, identifikasi bakteri, dan uji sensitivitas antibiotik. Di mana pada praktikum pertama yaitu pengenalan alat, di mana pembuatan media dan jenis media. Pada praktikum kedua yaitu untuk menentukan tipe bakteri gram positif atau negatif. Praktikum ketiga, cara untuk memisahkan dan mengenali jenis-jenis bakteri yang ada. Dan praktikum keempat yaitu tes untuk mengetahui kepekaan bakteri terhadap antibiotik. Pertama, yaitu pembuatan media biakan. Adapun kasus yang ditemukan yaitu pada suatu peternakan, unggas dilaporkan bahwa beberapa ayam sakit dan ada yang sampai mati. Pertumbuhan ayam lambat, cenderung diam atau tidak aktif, dan gejala lain yang muncul adalah mencret warna putih. Kecurigaan muncul terhadap anak ayam tersebut menderita kolibasilosis. Peternak membawa feses tersebut ke laboratorium untuk diperiksa. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum pertama yaitu autoklav, cawan Petri, inkubator, Bunsen, jarum Mohs, magnetic stirrer, natrium agar, EMBA, dan feses ayam. Metode kerja pada praktikum ini yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, timbang bubuk media Na atau EMBA, campurkan media dengan aquades, lalu homogenkan. Setelah selesai, tutup larut media. Sterilkan media dan alat di dalam autoclave, lalu wadahi media dengan cawan Petri. Media sudah dapat digunakan atau disimpan. Hasil yang ditemukan dari praktikum pertama yaitu adanya koloni bakteri pada media natrium agar dan juga EMBA. Jadi, dari hasil pengamatan bakteri E. coli yang berkembang pada media, hal ini dapat terjadi karena bakteri telah beradaptasi dengan media dan massa. Inkubasi sehingga dapat membentuk koloni dan tumbuh pada media. Bakteri E. coli umumnya dapat tumbuh pada rentang waktu 12 jam sampai dengan 48 jam untuk dapat tumbuh maksimal pada media inkubasi. Namun untuk bakteri dapat tumbuh dengan maksimal, maka media pertumbuhannya harus memiliki unsur yang diperlukan mikroorganisme untuk tumbuh, memiliki komposisi karbohidrat serta protein yang sempurna dan telah diuji klinis sehingga memungkinkan untuk bakteri tumbuh dengan maksimal. Selain itu, yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri yakni pH dari media yang digunakan. Bakteri E. coli baru dapat tumbuh maksimal pada media dengan pH di atas 4, dan pH pada media Na berkisar 7,2 hingga 7,4. Pada uji ini juga menunjukkan bahwa sampel yang digunakan positif mengandung bakteri E. coli. Selanjutnya yaitu pewarnaan gram. Alat dan bahan yang digunakan yaitu jarum Mohs, korek api, biakan bakteri, objek gelas, pipet tetes, mikroskop, aquades, iodin, Bunsen, kristal violet, safranin, dan minyak emersi. Metode kerjanya yaitu pada step pertama, 1 hingga 2 menit teteskan 1 larutan kristal violet. Lalu 15 detik kemudian membersihkan tetesan dengan air mengalir. Step ketiga yaitu 1 hingga 2 menit berikan 1 tetesan larutan iodin. Pada step keempat, 15 detik mengalir pada air yang mengalir. Step kelima yaitu 30 detik berikan 1 tetes alkohol aseton. Dan step keenam yaitu 15 detik membersihkan dengan air yang mengalir. Hasil yang dapat ditemukan setelah dilihat dari mikroskop yaitu susunan sel. Dari hasil mikroskop yang telah difoto, dapat disimpulkan bahwa bakteri yang dilihat yaitu memiliki susunan Coccus, Diplococcus, Streptococcus, dan Staphylococcus.
Kesimpulan dari hasil praktikum menunjukkan bahwa dapat melihat berbagai bentuk sel bakteri dan melakukan identifikasi awal terhadap sifat gram dari bakteri yang diamati melalui pewarnaan gram. Yang ketiga yaitu praktikum isolasi dan identifikasi bakteri. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini yaitu medium TSIA, medium SIM, MRVP, SCA, glukosa laktosa, biakan bakteri, tisu, alkohol 70%, api Bunsen, ose, dan needle, serta inkubator. Adapun metode kerja terhadap SIM, TSIA, MRVP, dan SCA, serta gula-gula itu berbeda, di mana metode kerja dari TSI, yaitu pertama, panaskan ose jarum atau needle, tunggu hingga dingin, ambil biakan bakteri dengan ose, tanam dengan tusukan pada bagian tegak medium, kemudian angkat ose lalu usapkan pada bagian miring medium. Inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam, dan amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Selanjutnya yaitu SCA. Prosedurnya yaitu panaskan ose, tunggu sampai dingin, ambil biakan bakteri lalu tanam dengan cara mengusapkan ose mulai dari bagian pinggir pada pangkal atau dalam medium kemudian usapkan pada permukaan miring medium. Inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam, lalu amati dan catat hasilnya. Prosedur SIM yaitu panaskan ose jarum, tunggu sampai dingin, ambil biakan bakteri lalu tanam dengan tusukan pada medium SIM. Inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam, lalu amati dan catat hasilnya. Untuk melihat ada tidaknya produksi indol, maka biakan bakteri ditetesi dengan reagent Ehrlich atau COVAX. Prosedur dari uji gula-gula yaitu panaskan ose, tunggu sampai dingin, ambil biakan bakteri lalu tanam dengan mencelupkan ose ke dalam medium glukosa. Dengan cara yang sama, tanam pada media laktosa. Dan dilanjutkan dengan yang lainnya. Inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam, dan lalu amati dan catat hasilnya. Kemudian yaitu MRVP. Prosedurnya yaitu panaskan ose, tunggu sampai dingin, ambil biakan bakteri lalu tanam dengan mencelup-celupkan ose ke dalam medium. Inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Biakan bakteri dapat dibagi menjadi 2 tabung, tetesi dengan reagent NR dan tabung yang lain dengan reagent FVP. Amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Hasil yang dapat kita amati yaitu pada uji TSIA menghasilkan perubahan warna dari warna merah menjadi kuning, keseluruhan yang menandakan adanya fermentasi glukosa, laktosa, dan juga sukrosa. Sehingga pada uji TSIA, sampel dinyatakan positif terhadap bakteri E. coli. Pada uji SIM, menunjukkan bakteri dapat menghasilkan indol karena mampu mencerna H2S sehingga membentuk biproduk indol. Pada uji SCA, hasil positif ditunjukkan oleh perubahan media dan dari hijau menjadi biru. Artinya, bakteri mampu memanfaatkan sitrat sebagai sumber karbon dan energi. Sebaliknya, pada hasil negatif, bakteri tidak mampu memanfaatkan sitrat sebagai sumber karbon dan energi. Pada uji MRVP, tabung kanan pada methyl red atau MR test menghasilkan medium berwarna kuning, sehingga hasilnya negatif. Setelah itu dilakukan Voges Provocare atau VP test yang terdapat warna kemerahan pada biakan bakteri setelah diteteskan reagent VP sehingga menunjukkan hasil yang positif. Yang terakhir yaitu uji gula, yaitu tabung kiri bergelembung gas sedangkan tabung kanan tidak ada kehadiran gelembung gas. Tabung kiri mengalami perubahan warna ke arah kuning hingga hijauan. Jika bakteri mampu untuk memfermentasikan gula-gula sebagai energi, maka akan ada biproduk berupa gas akibat hasil fermentasi tersebut. Jadi, dari pengamatan yang telah dilakukan, diperoleh bahwa uji biokimia dan uji gula-gula dapat dijadikan identifikasi bakteri E. coli. Pada media TSIA terdapat bagian tegak atau bud dan miring atau slant untuk pertumbuhan bakteri. Apabila hasilnya positif, akan didapatkan media agar terangkat akibat adanya gas yang dihasilkan E. coli, perubahan warna dari merah ke kuning, dan adanya pertumbuhan pada bekas tusukan dan permukaan yang miring.
pada media sulfite indole motility atau SIM untuk mengetahui sifat bakteri dalam memproduksi sulfite indole dan motilitasnya. Apabila positif, pada bekas tusukan akan berwarna keruh, pergerakan bakteri karena flagellanya, dan terdapat cincin merah setelah ditetesi reagen Kovac. Pada media MRVP, positif apabila pada pengujian reagen MR perubahan warna menjadi merah. Hal tersebut menandakan adanya produksi asam oleh bakteri E. coli pada media SCA. Positif apabila terjadi perubahan media menjadi warna biru, karena bakteri mampu memanfaatkan sitrat. Pada uji gula-gula, terdapat perubahan warna menjadi keruh dan ditemukan gas pada tabung Durham. Keempat, yaitu uji sensitivitas, di mana alat dan bahan yang digunakan yaitu inkubator, Germose Bunsen, cotton bud, larutan McFarland 0,5, isolat bakteri, media Muller-Hinton agar, boilon, Peperdix, antibiotik, streptomycin, dan doxycycline. Metode kerja yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan yang digunakan. Lalu, menyesuaikan kekeruhan inokulasi bakteri dengan standar McFarland 0,5. Lalu memanaskan cotton bud, kemudian memasukkan ke dalam sampel bakteri. Mengusapkan cotton bud ke dalam medium Muller-Hinton agar yang telah disiapkan secara merata dan mendiamkan selama 15 menit. Letakkan masing-masing antibiotik pada medium Muller-Hinton agar dengan jarak minimal 2 cm antar antibiotik dan tepi cawan Petri. Meletakkan media Muller-Hinton agar di dalam inkubator dan menginkubasinya selama 24 jam. Setelah 24 jam, mengeluarkan dari inkubator dan menghitung diameter zona hambat pada masing-masing antibiotiknya. Hasil dan pembahasan yang didapatkan dari gambar yang telah kita lihat yaitu dengan keterangan DA yaitu clindamycin, DO yaitu doxycycline, SXT yaitu sulfamethoxazole, trimethoprim. Yang B yaitu bacitracin, C chloramphenicol, yang K kanamycin, di mana yang K itu jaraknya 2,7 cm, yang C 2,6 cm, DO 2,8 cm, yang B 1,9 cm, yang DA 2,3 cm, SXT yaitu 2,8 cm. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari 4 praktikum yaitu dalam pengolahan peternakan ayam selalu ada masalah yang menghambat produktivitasnya. Salah satunya adalah penyakit yang ditandai dengan feses mencret berwarna putih yang disebut kolibasilosis yang menyerang ayam pedaging maupun petelur dari semua kelompok umur. Penyakit ini disebabkan oleh adanya infeksi E. coli yang disebabkan oleh uji sensitivitas antibiotik yang menunjukkan bahwa antibiotik pilihan yang efektif melawan infeksi dari adanya bakteri E. coli. Sekian dari pemaparan hasil dari praktikum 4 materi itu. Terima kasih.